Gadis kecil ini selalu harus memakai bra. Bahkan jika dia pergi tidur atau pergi ke kamar mandi, dia tidak bisa melepasnya. Apa yang harus aku lakukan jika aku mau pergi ke toilet di sekolah? Jika tidak minum air, tidak akan buang air kecil. Tujuannya bukan untuk mempertahankan tubuh yang sempurna, tapi karena sang ibu sangat mengontrol dan konservatif. Ibu membuat tanda di tali ikat bra. Peringatkan dia untuk tidak berhubungan dengan anak laki-laki. Jika tidak, dia akan mengusirnya dan memutuskan hubungan ibu anak. Nalan tidak pernah belajar senam di sekolah. Dia juga tidak berani berganti pakaian di depan teman-teman sekelasnya. Setelah semua teman sekelas pergi, Nalan baru saja mengangkat pakaiannya dan memberitahu sahabatnya. Aku tidak bisa berlari dengan pakaian seperti ini. Dia memohon teman akrabnya untuk tidak memberitahu siapapun. Lihat mata terkejut sahabatnya. Seolah-olah melihat monster. Saat ini monster yang sebenarnya sedang membawa kotak makan siang. Ikuti setiap gerakan Nalan dari tembok tinggi di luar sekolah. Semuanya terlihat biasa saja. Ibu melihat semua yang masih biasa. Sampai matanya menjadi lebih tajam. Dia menemukan putrinya dalam akrobat dan lompat. Diam-diam mengganti bra. Tidak memalukan melihat seorang gadis berperilaku seperti itu. Ibu merasa sangat terhina. Dia segera melemparkan sepiring nasi di tangannya. Meledak dengan kemarahan menyelinap melalui pintu belakang sekolah. Nalan masih belum menyadari kehadiran ibunya. Sampai ibunya semakin dekat dengannya. Sang ibu menamparkan Nalan dan jatuh ke tanah. Abaikan keberatan teman sekelas dan guru. Tarik rambut gadis itu dari sekolah. Lalu melemparkannya ke dalam mobil. Terus tampar Nalan. Teman sekelas dan guru yang hadir semuanya tercengang. Ibu tidak pernah menghentikan tinjunya. Dia juga mengancam Nalan. Jika kamu berani diam-diam melepas branya, dia akan bunuh diri di depan Nalan. Mohon maaf Bu. Aku bersumpah aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah pada ibu. Akhirnya sampai ibu kelelahan. Dia hanya hentikan tinjunya. Lalu bersandar di roda terengah-engah. Tidak hanya begitu. Sang ibu juga memiliki gangguan kebersihan yang serius. Harus mendisinfeksi pakaian dalam anak perempuan secara manual. Harus direbus pada suhu tinggi. Seluruh proses tidak boleh disentuh. Kemudian gantung di ruangan lain dan sterilkan dengan sinar ultraviolet. Semua celana dalam dikemas dalam kantong tertutup. Kemudian pilih 2 celana dalam untuk dipakai anak perempuannya. Dia pikir ini adalah perlindungan ganda untuk Nalan. Bahkan Nalan dewasa tidak bisa mandi sendiri. Seluruh proses dimandikan oleh pembantu. Ibu juga akan datang cek. Jika menurut dia masih kurang bersih, dia harus mandi lagi. Setelah mandi, anak perempuan harus mengukur berat badan mereka setiap hari. Jika melebihi 53 kg. Udah ke toilet belum? Aku sudah ke toilet ibu. Aku kira itu karena aku tahu kenapa. Kamu tidak makan apel untuk makan malam tadi malam. Aku hanya makan setengah. Sang ibu berpikir bahwa berat ideal Nalan adalah 53 kg. Sisanya sampah. Dan dia bertambah 0,3 kg. Hanya karena dia baru saja mandi. Diam-diam minum air mandi. Ibu dan pembantu mengenakan bra untuk Nalan. Kencangkan tali di punggungnya. Sisakan sedikit ruang untuk Nalan bernafas. Dan tandai seperti biasa. Untuk menghukumnya, ibu menyuruh Nalan makan tomat dan mentimun sepanjang hari. Ayah tidak rela. Beri Nalan 1 butir telur. Tapi sang ibu keberatan. Sebelum mencapai 53 kg. Anak perempuan kita hanya bisa menjalani hidup seperti ini. Nalan melihat itu dan hanya berusaha tersenyum. Bahkan air minum adalah kemewahan baginya. Karena Nalan selalu memakai bra yang ketat. Jadi dia tidak bisa pergi ke kamar mandi. Plus tanda ibu di talinya. Dia tidak berani melepasnya sendiri. Harus terus-menerus memeriksa waktu pulang kerja. Ketika waktunya telah tiba, dia dengan cepat pulang ke rumah untuk pergi ke kamar mandi. Sang ibu memasang alat pelacak di ponsel Nalan.
Kendalikan setiap gerakannya setiap hari. Asal dia pulang telat 1 menit. Harus menanggung pertanyaan terus-menerus ibu. Nalan telah mengalami cukup tekanan dari ibunya. Rencanakan rute untuk dia. Kendalikan dia segalanya. Nalan ingin membalikkan keadaan. Segera kesempatannya datang. Nalan diundang oleh seorang teman dekat untuk membantu kafenya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ponselnya kehabisan baterai. Ketika dia pulang, dia pasti akan mendengar teguran ibunya. Nalan sangat panik. Dia bergegas mencari pengisi daya untuk mengisi baterai. Pada saat ini, seorang pria datang ke kafe. Penampilan pria ini benar-benar mengubah nasibnya. Nama pria itu adalah Sedat. Dia adalah putra presiden perusahaan. Adalah tipikal pria tampan yang kaya. Saat Nalan sedang mengisi baterai, disalahartikan oleh Sedat sebagai karyawan di kafe. Dia menyuruh Nalan untuk memberinya segelas espresso. Saat Nalan melihatnya, dia tertarik pada pria itu. Belum pernah berhubungan dengan pria sebelumnya. Nalan tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang kopi. Tidak ada cara untuk membuatnya. Lihat tangan dan kaki Nalan yang panik. Sedat terasa seperti pemandangan yang indah. Setelah menerima pesan, Sedat telah pergi. Dia kembali menatap Nalan. Nalan masih fokus membuat kopi sekarang. Sampai sahabatnya datang. Dia hanya tahu pria itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lihat ekspresi kecewa Nalan. Sahabat mengetahui pikiran kecilnya hanya dengan melihatnya. Aku hanya tahu satu hal. Kamu mengakui saja. Kamu juga sangat murung. Kamu sudah menyukai pria itu. Bukan begitu? Baik kalau begitu. Tidak terlihat jelek dari dekat. Betulkah, jadi kamu suka dia? Meskipun Nalan berulang kali menyangkalnya. Tapi sahabat tetap dengan sepenuh hati menasihati. Dia sudah berusia 25 tahun dan dia belum pernah jatuh cinta dengan siapapun. Dia bahkan tidak punya teman lawan jenis di sampingnya. Jadi cepat atau lambat, dia akan jomblo selamanya. Saatnya mengejar kebahagiaanmu. Dengarkan kata sahabatnya. Nalan melihat dirinya di cermin. Nalan sangat patah hati. Dia menunggu semua hal baik terjadi. Dia juga ingin nyaman dan manis sayang. Tapi belenggu ibunya. Selalu pegang kakinya untuk mengambil satu langkah itu. Bra di tubuhnya selalu mengingatkannya. Sejak kecil, ibunya telah menguasai bahwa dia tidak bisa keluar saat gelap. Dia tidak bisa berhubungan seks dengan pria sebelum dia menikah. Seorang teman dekat keberatan dengan cara ibunya melakukan sesuatu. Ini bukan orang biasa. Tapi ide pendidikan ibunya tertanam kuat di Nalan. Aku mengatakan ini karena aku menginginkan yang terbaik darimu. Sayang. Pada usia ini, mengapa kamu tidak bisa keluar di malam hari? Kok gak punya pacar, kok ngerasa biasa aja? Aku pikir itu bagus juga. Aku memilih untuk hidup seperti ini. Cukuplah, jangan sakiti aku. Percakapan antara dua orang. Didengar oleh wanita lain. Orang ini adalah kakak ipar Sedat. Dalam benaknya, dia tidak bisa berhenti mengingat percakapan antara mereka berdua. Tahu bahwa Nalan masih perawan. Sebuah ide muncul di kepalanya. Kejar arah Nalan pergi. Lalu keluarkan pulpen dari tasnya. Berpura-pura mengambilnya dari punggung mereka. Sengaja membuat topik untuk belajar dengan Nalan. Dalam lift. Wanita itu memandang Nalan dari atas ke bawah. Lihat tubuh bangga Nalan. Sosok yang elegan, dia sangat puas. Kemudian ditanya tentang pekerjaan dan status keluarga Nalan. Setelah menentukan Nalan masih jomblo. Wanita yang mengidentifikasi dia sebagai calon adik iparnya. Adalah satu-satunya pewaris presiden. Sedat menolak pernikahan komersial. Dia tidak ingin menjadi komoditas. Dia suka hidup bebas tanpa terkekang. Ayah Sedat berharap dalam seminggu, istrinya dapat menemukan Sedat seorang gadis untuk dinikahi. Tepat pada waktunya, kakak ipar membawa kabar baik. Dia menunjukkan informasi Nalan kepada ibunya. Lalu beritahu ibu bahwa Nalan tidak pernah mencintai siapapun.
25 tahun tapi masih menjaga keperawanannya. Sedat baru pulang ke rumah. Kakak ipar memperkenalkan Nalan padanya. Tapi Sedat menolak dengan keras. Karena di hatinya ada bayangan seseorang. Mereka berdua sering diam-diam berkencan. Adalah hubungan tersembunyi. Kakak ipar telah melihat semua pikirannya. Dia memperingatkan Sedat sebelum semuanya diketahui ayahnya. Cepat putuskan semua kontak dengan gadis itu. Di malam hari, ipar perempuan mengirimkan semua dokumen terkait dengan Nalan untuk ayah mertua. Setelah melihat materi, ayah mertua sangat puas. Nalan memenuhi semua kriterianya untuk memilih menantu perempuan. Selain itu, ibunya adalah orang suci yang terkenal di daerah itu. Dia langsung menelpon ayah Nalan. Setelah bertanya pada ayah Nalan, dia pakai nama putranya dan memintanya untuk makan malam besok. Setelah ibu mendengar berita itu, dia sangat marah. Dia menatap Nalan. Dengarkan isi panggilan ayah. Nalan juga bingung. Dia tidak berani melihat ibunya. Tiba-tiba telepon di atas meja berdering. Panggilan dari Sedat. Orang yang Nalan jatuh cinta. Di bawah tekanan kakak ipar dan ayah, Sedat meminta Nalan untuk makan malam dengannya besok. Tapi Nalan bahkan tidak bisa memimpikannya. Kedatangan Sedat adalah kecelakaan dan bencana. Pernikahan kilat dua orang. Juga mendorongnya ke dalam pernikahan yang menyedihkan. Jangan lupa like, follow ya. Episode selanjutnya akan lebih menarik.